gitu tukang sayur. saya Tahu makan, saja. akhirnya dapat Labu aja Jakarta. sayur Di gimana? mana? kalau mau belajar herbal kayak Bandung nggak ya punya. itu belajar herbal ya beliau ini gurunya juga sama guru saya juga Pak Herbal Insari sama coba itu Mama Eka juga begitu belajar ke Jadul Akbar pun coba itu. Jadi warna itu nih warna kulit itu juga ketahuan nanti buat diagnosa dia sakitnya apa. Ada warna kuning, hitam, biru, merah semua. Wah. Nanti berhubungan dengan herbal. Yang enaknya itu nanti kalau belajar tali, herbal tali. Nah itu. Tinggal mungut uang di. Yang rasain itu tuh Pak Dadi, Buang di jalan. Pak Dadi sama Pak Sep tuh. Ini nama Dia mau jadi itu minyak Pak anjing Betul, bisa dijual. masuk pulang. Dua ini. Salah satu minyak tadi ada namanya dompet ikan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Saya mau tanya tentang serviks. Di sini kan kalau serviks disebutkan 8, tapi kenapa ada literatur lain menyebutkan cuma 7 ya? Pakai yang mana aja? Ya, yang mana aja boleh. Yang mana aja? Tapi kan ininya nanti berbeda sebagian. Ya. Kalau kita dia menjadi 8, kita pakai literatur yang 8. Kalau dia yang 7, ada kita Ya. nemukan 7, pakai yang 7. Oh, iya iya iya. Dan kita kan belum meneliti. Iya. Kita aja pakai percaya sama orang yang sudah meneliti menjadi suatu literaturnya. Iya. Tulang belakang dikenal dengan spinal, ya, benar nggak? Tulang belakang berhubungan dengan namanya spinal yang arti dasarnya dari spin. Spin itu kalau dipimpong namanya melintir, makanya ada spin terapi, ada namanya spiral terapi. Makanya berbentuk DNA manusia seperti spiral yang spiral itu dan spin terapi itu mengambil dari metodenya orang SIR. Kesininya menjadi namanya ditwist. Ditwist itu metode pijat pun ada. Pinter kanan, pinter kiri, hanya kan dipelintir. Kenapa harus dipelintir? Biar ototnya ini stretchingnya dia otot renggang, darah itu bisa ngalir lancar. Oke, ada tanya lagi? Itu yang apa tuh yang belajar cetak harus ini juga ya, apa tuh paham dengan Harus. organ belakang. Oke. Keretak itu apa sih? Apa sih bedanya sama TMSS? Asalnya dari mana? Asalnya? Dari Yumeho. Oke, dari Thailand. Thailand asalnya dari mana? Yang Yumeho itu Jepang. Ayurveda asalnya dari mana? Jawa. Dari Jawa. Jawa. Cerita sedikit. Namanya ilmunya yang saya tahu, namanya Tuina. Tuina ini dibawa ke Thailand menjadi TMSS. Tuina dibawa ke Jepang menjadi Yumeho. Yumeho dibawa ke Amerika menjadi Chiropraksi. Semuanya dijadikan satu menjadi ilmunya yang tadi namanya karena setiap dilakukan, dieksekusi di Sendinya. banyak kejadian. Kebetulan saya itu penikmat pijat tapi nggak mau terapi pijat. Kalau mau lakukan itu melihat tentang tulang, tentang cairan dalam tubuh. Manusia ini kan 80%
Air. Cairan. Kalau dia cairannya kurang ya jangan di Keretak. Nenek-nenek keretak. Ngapalin lah. Kalau di kampung saya bukan keretak. Bunyinya buset terus. Oke, ada lagi? Nggak ada. Kita lanjut ya. Nanti ini bisa dibaca kok. Ini mah gampang. Nah, perlunya kita ilmu pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi ini berpengaruh kepada penampilan kita untuk menambah kepada siapa klien kita hadapi. Kalau dia berpendidikan tinggi, nah ini kita harus nguasain. Makanya saya senang ngobatin orang kampung. Terserah saya mau diapain, yang penting saya bisa. Sehat. Saya pernah mengobati sama bang klinis nenek-nenek umurnya 110 tahun. Keretak tuh bagus. Keretak bagus tuh. Keretak. Saya nggak ketek. Saya nggak ketek. Saya tanya, nenek maunya diapain, terserah, yang penting saya sehat. Karena di kampung, akhirnya saya pakai akupuntur, kan aneh buat orang kampung. Itu sakit lah, jarumnya di sini banyak, di tangan banyak, di kaki banyak, kan saya bikin aneh. Habis itu besoknya dia ke sawah lagi, padahal dilarang sama anak. Makasih ya, mari saya tong. Nah, kalau ada nenek-nenek yang umur itu, saya ngikuti guru, selalu saya ambil tangannya, saya cium, nek doain saya mau ini, udah lama kopi. Melenceng sedikit ya, karena hubungan dengan nenek-nenek, saya anggap sebagai pengganti ibu. Saya belajar dari guru saya, katanya nanti siang mau datang. Dia motivator saya, punya utang 28 miliar 3 tahun lunas tanpa menjual aset. Hah? Rahasianya Cium nenek. Cium tangan nenek. Cium tangan nenek. sebetulnya apa yang kita mau bisa tujuannya itu kuncinya padahal cuma satu, ada di surat Tagabun, cuman orang pada nggak mau ngelakuin. Hah? Cari tentang memberi pinjaman yang baik kepada Allah. artinya kita harus banyak Dekat. hati-hati orang yang berlebih, ada amanah yang harus disampaikan. Kalau saya pusing karena banyak ilmu terapi, saya harus bagi kemana. Akhirnya apa? Ketemu guru, ketemu pondok, ngajarlah saya di pondok itu sampai saya punya pondok. Ya insya Allah membawa berkah. Uang-uang dari bapak ibu-ibu ini saya sumbangkan buat ke sono. Tanpa disadari saya ngambil kifarat. Amin. Karena orang mau ngeluarin suka susah hitung-hitungan. Hitung-hitungan boleh, tapi jangan perhitungan. Kita perlu perhitungan, tapi jangan hitung-hitungan. Kan Allah udah maha pemurah, dia murahkan hati kita. Karena saya udah pernah dapat tanah yang 2 hektar, semua itu nggak ada apa-apanya. Masih ada kebun kopi, saya nggak pernah tengok. Masih ada setengah hektar. Dikasih itu. Terserah orang kampung aja, cuma saya amanahkan setiap panen ini bagiin ke sini. Apabila dia nggak amanah, ya itu bisa. Oke, dia ini guru selalu ngobati nenek-nenek. Habis ngobati nenek-nenek, dikasih duit. Habis ngobati dikasih, dia ambil air putih, nek doain saya ya, doain saya. Setelah dia pulang 2-3 hari, yang lagi hutang datang. Dia punya uang gitu kan, misalkan 500.000, cuma 1 juta. Saya punya uang 1 juta begini. Oke, kita salamannya. Hutangnya lunas sampai 28 miliar. Gara-gara tuh tak nenek-nenek kan. Apa kesimpulannya? Banyak
hati-hati, kata Rasul. Ya, sebagai pengobat, berapa upah bekamku? 3 sah. Dibayar berapa sama Rasul? 1 ekor kambing. 2 sah. Habisannya sebagai sedekah. Makanya kalau habis terima ke orang, dapat duit langsung Potong. doakan cari yang berkah. Hah? Dikumpulin dulu uangnya berapa? Nanti lupa. Lupa. Kalau udah banyak sayang. Biasa. Nanti sayang juga. Kalau nggak rezekinya banyak, nggak apapun pada. Kalau 100.000 kan masih sedikit. Udah 10 juta gede juga. Enggak jadi. Makanya saya paling senang itu terapis. Setelah saya terapis, saya baru ngerti itu tauhid. Padahal dulu gaji saya itu 15 juta sebulan, kerja cuma 2 hari. Cuma datang periksa udah kasih. Besoknya saya keliling, nagih-nagih duitnya tuh setiap bulan dapat 15 juta. Ada bentuknya nggak ada. Karena apa? Ngebohongin masyarakat seluruh Indonesia. Bukan, saya itu konsultan pajak. Konsultan pajak itu, saya tahu harusnya dia bayar misalkan 1 juta, saya bikin jadi bayar 10.000. Iya, kecil banget ya. Oh, jadi kayak audit. Iya. Kalau tenaga saya dipakai di kementerian, bagaimana itu pejabat dapat duit, saya udah tahu karena saya pelakunya. Jadi yang begitu-gitu tuh mengajarkan. Nah, saya berubah. Makanya sekarang kalau ada yang nanya, saya setiap hari pegang klien nggak? Nggak juga. Saya kalau di rumah, saya dikasih kesempatan, saya belajar baca literatur. Dan jangan gampang. Enaknya ada pada sering di rumah, pada di sini ya kita praktekin. Tempat inovasi baru saya praktekin. Ini Mas Ali juga padahal saya suka sering ajak semua. Yang pernah belajar sama saya sering saya ajak. Benar ya Mas Ali ya? Padahal tanpa disadari saya juga belajar dari karena punya pengalamannya yang berbeda. Ada pertanyaan 5W 1H. What sampai how itu pertanyaannya jangan dijadikan buat ke orang tapi buat ke kita. Dari sini pertanyaan balik ke kita masuk ke sini ya ini yang ini kalau saya biasanya terang dapatlah informasi oh di sana ada bagus cari ilmunya dari mata dapat literatur bagus baca artiin hubungannya sama kalau saya sebenarnya pakai pengobatan Jawa apa hubungannya ketemu. Oke sampai sini tentang anatomi ada? Nggak ada kita lanjut session berikutnya ya.